Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian, Legenda Catur Dunia. Dan kita akan tetap mengulas, mengawal permainan Iren Karisma Sukandar yang berlaga di event turnamen Reykjavik Open 2023 di Islandia, yang sudah memainkan game ketujuhnya tadi malam kawan. Dan di game ketujuh atau babak ketujuh, Iren ini bertemu dengan pemain non-gelar asal Jerman, Jeremy Homer. Dan Iren pegang hitam kawan. Di sini langsung saja ke gamenya, tak perlu saya tunjukkan hasilnya seperti apa, biar agak sedikit penasaran. Baru nanti di akhir video saya akan tunjukkan poin Iren, posisi Iren di klasemen di akhir video saja kawan. Iren di sini pegang hitam dan lawannya Jeremy Homer mengawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5. Pembukaan Italia variasi Giojo piano kawan. Dan di sini pion D3. Seperti biasa kawan, langkahnya cukup standar. Iren kuda F6. Yang biasanya pada posisi ini kawan, yang paling banyak adalah pion C3 kawan. Paling populer, yaitu tujuannya untuk dukungan pion pusatnya D4, atau pion-pion ini juga segera bisa dimainkan di sisi kiri kawan, atau membuka akses bagi menteri keluar kalau diperlukan, atau juga bagi gajah jika ada serangan kuda bisa manuver-manuver, ditarik mundur, dipertahankan juga bisa. Itulah fungsi pion C3 yang paling banyak dimainkan kawan. Tapi Homer memilih jalur yang lain, tapi masih banyak yang sering memainkan juga dengan kuda C3. Pion A6 lanjut Iren mengosongkan ruang kawan bagi gajah untuk bersembunyi menjadi sniper untuk mengawasi peta F2 mungkin. Di sini gajah G5, dan di beberapa game sebelumnya kawan, yang paling banyak adalah pion H6 kawan untuk mencoba mengusir gajah agar tidak mengganggu kudanya. Gajah akan langsung sikat kuda kawan, diambil balik oleh menteri, kemudian ada kuda D5. Menteri ini terpaksa kembali karena diserang, juga harus mengawal peta C7 kawan. Kemudian bisa berlanjut pion C3, dan hitam juga bisa melanjutkan pion D6 untuk membuka akses gajah terangnya berkembang. Tapi ada juga kawan yang bermain dengan pion D6 langsung, tapi dengan variasi ini sedikit memberikan keuntungan bagi putih kawan. Probabilitas kemenangan putih lebih besar jika hitam sampai memainkan pion D6. Tapi Iren mencoba langkah baru kawan yang tak pernah dimainkan sebelumnya. Di database chess.com, gajah E7 ini tidak pernah dimainkan di game-game sebelumnya kawan. Saya tidak tahu lagi di database yang lain. Tadi belum saya cek juga di database-nya Lichess apakah pernah kawan. Biasanya di data Lichess itu sedikit lengkap kawan. Kemungkinan gajah ini pernah dimainkan kalau di datanya Lichess kawan. Tapi di datanya chess.com tidak ada game seperti ini. Gajah ini mundur ke peta E7. Dan di sini dilanjut dengan pertukaran langsung oleh Homer. Gajah sikat kuda F6. Diambil balik oleh gajah kuda D5. Dan Iren melanjutkan pion D6. Di sini barulah pion C3 kawan. Iren berencana via cintu dengan pion G6-nya. Langsung dicegah oleh Homer, pertukaran kuda sikat gajah F6 skak. Diambil balik oleh menteri, pion H3. Kontrol peta G4 agar tidak diduduki kuda, agar tidak mendapatkan tekanan pada kuda F3 ini jelas kawan. Gajah D7 melanjutkan pengembangan. Dan di sini pion B4 mencoba menyisir lewat sisi kiri papan. Iren tidak mau kalah, coba bermain di sisi kanan dengan pion G5-nya, ingin didorong lagi kawan, coba ganggu kuda, ganggu pion di sini, dan menteri D2 untuk coba tekan pion ataupun untuk menghindari nanti tekanan yang tetap ada kawan dengan pertukaran pion di peta G4 ini. Pion H6 perkuat peta G5-nya, menteri E3, kuda E7 mencoba manuver, mungkin persiapan pion C-nya ini dimainkan kawan. Pion A4 melanjutkan permainan sisi kiri. Kuda G6 coba manuver ke peta F4, dihentikan dengan pion G3. Kuda kembali ke E7 lanjut Iren, dan pion H4 tantang Homer. Ditolak dengan gajah G4, dan di sini kuda H2 menghindar kawan, berbalik ancam gajah. Gajah mundur ke E6 menantang pertukaran gajah terang. Putih menolak, memilih menantang pertukaran menteri langsung, dan diterima oleh Iren kawan. Diambil balik oleh kuda. Iren melanjutkan pertukaran gajah terang. Dan Iren mempunyai kontrol yang kuat kawan. Di peta-peta gelap ini kita temui permainan sepasang benteng plus kuda di sini kawan, dengan jumlah pion yang sama sampai langkah ke-21. Putih pun juga mempunyai kontrol yang solid kawan di peta D5 ini. Sulit bagi Iren coba dobrak peta D5 ini beberapa langkah berikutnya. Mungkin kedua pemain akan saling bertahan dengan pion-pionnya kawan. Pion G4 terlebih dahulu lanjut Iren kawan, agar tidak terkena kehilangan pion di peta G5 karena pertukaran pion yang bisa terjadi.
kuda mundur ke D2, pion A5 tantang Iren agar pion ini tetap double di lajur C, dan nanti bentengnya bisa keluar mempunyai lajur semi terbuka jika diterima kawan. Raja siap naik, bentengnya siap ditumpuk, digeser di lajur A, bisa menjadi keuntungan bagi hitam jika putih sampai menerima tantangan ini. Ditolak kudanya ke B3, pressure pion A5 di backup dengan kuda C6. Selain backup juga menyerang petak B4 kawan, pion didorong B5 ancam kuda, dan Stockfish menyarankan mundur ke petak-petak ini kawan, petak B8 ke petak D8, tapi Iren kembali ke petak E7. Pion C5 tantang Homer sesegera mungkin karena sudah mempunyai kesempatan untuk menantang mengadu pionnya yang double kawan. Harus segera dilakukan, salah satu prinsipnya seperti itu agar tidak mempunyai pion double kawan di lajur C, dan ditolak oleh Iren dengan pion D5. Di sini diterima oleh Homer, pion E pukul pion D5. Kuda ambil balik pion D5, ancam pion di backup oleh Raja D2. Dan di sini setelah raja ini naik kawan, terlihat benteng ini juga siap menempati lajur pusat, mencoba menyerang pion kawan. Salah satu benteng tentunya benteng H, benteng A bisa digeser. Dan baiknya kawan, pion ini didorong saja, nanti diikuti dengan langkah pion ini didorong kawan, dan akan membentuk konstruksi yang solid. Iren memilih jalan yang lain dengan pion B6, dan di sini benteng HE1, pion F6 perkuat posisi pionnya. Pion C4 lanjut Homer kawan, kuda B4, dan dilanjut Raja C3 lanjut Homer. Iren memutuskan rokade panjang, ingin angkat bentengnya nanti, langsung diikuti bentengnya ditumpuk mungkin, langsung ditantang dengan benteng AD1. Iren menolak, benteng HE8 dimainkan, dan Homer melanjutkan pion C pukul pion B6, pion C pukul balik pion B6. Dan di sini kawan, Homer melanjutkan dengan pion C5 untuk memisahkan pion-pion hitam ini kawan. Kudanya siap ambil balik, kemungkinan akan ambil pion A kawan agar pionnya ini terkoneksi dan sesegera mungkin bisa didorong di sisi kiri dan diterima oleh Iren. Kalau Stockfish menyarankan kawan raja ini bergerak cukup maju ke petak C7, kemungkinan juga putih bisa melanjutkan dengan pion H5 terlebih dahulu kawan, menghentikan pion hitam, atau bisa bermain dengan pion C6. Kalau pion C6, hitam bisa menghentikan laju pion putih sisi kanan. Iren langsung menerima pertukaran pion B pukul pion C5, kuda ambil pion A5, raja hitam mulai naik ke C7, kuda kembali ke B3, kuda D5 balas Iren skak, raja C4, kuda B6 skak, raja ambil pion C5, Iren ambil pion A4 skak kembali, raja B4, kuda B2 ancam benteng, dan Homer menukarkan benteng pukul benteng D8, diambil balik oleh benteng C1 skak, raja B8, dan benteng naik ke C6. Coba rebut salah satu pion ini. Kalau pion didorong, tentu pion ini bisa jatuh kawan. Dan di sini Iren melanjutkan dengan kuda D3 terlebih dahulu untuk mencoba merebut pion yang bawah ini kawan, pion menggantung, dan bisa meloloskan pion E-nya agar terbebas dari halangan dari pion F putih. Raja bergerak ke A5, langsung kawan untuk mempersempit ruang gerak raja hitam, mendukung pionnya, ada potensi nanti dukungan dari kuda juga kawan, melakukan ancaman, dan Iren tidak berani meninggalkan petak C5 ini kawan, tidak berani ambil pion F2, karena potensi kuda akan beraksi nanti di petak C5. Iren melepaskan pion H-nya kawan, pion F5 dimainkan, benteng ambil pion H6. Dan masih kawan, idenya kalau kuda ini sampai ambil pion ini meloloskan pionnya kuda putih melenggang ke petak C5. Iren bermain dengan pion F4. Tantangan ditolak, bermain dengan raja B6. Saling berhadapan kawan, dan ada potensi skak mat baris belakang jika benteng ini sampai naik maju. Raja C8 mulai digeser kawan agar tidak berhadapan dan bentengnya bisa leluasa bergerak lagi. Kuda A5 untuk mencoba membatasi ruang gerak raja hitam dan ancaman skak mat. Di sini benteng digeser, memberikan ruang lebih bagi pergerakan raja. Benteng H7 membatasi baris ke-7 agar raja tidak bisa naik lagi. Dan di sini kuda B4. Kuda C6 tantang putih kawan, menantang pertukaran kuda. Dan di sini coba lihat kawan, ada potensi skak mat satu langkah di sini kawan. Dengan benteng dan ruang gerak raja sudah tercover semua. Dan di sini diantisipasi oleh kuda D5, lanjut Iren skak mengawasi petak gelap. Raja mundur ke C5, kuda F6 ancam benteng, benteng digeser ke sisi kiri.
mencoba melakukan ancaman mungkin ataupun menunggu pion didorong maju. Ancaman skakmat masih ada di sini kawan, dan posisi rajanya Iran ini sudah tidak bisa bergerak lagi ke petak-petak gelap karena ada kuda di sini kawan. Benteng E6, dan di sini pion mulai didorong. Ancaman skakmat 1 langkah. Terlebih dahulu Iran kuda E4 skak. Raja D5, benteng D6 skak. Melepaskan kuda, tapi Iran juga mendapatkan gantinya. Raja ambil kuda dan benteng ambil kuda. Dijawab dengan benteng C7 skak. Terjadi pertukaran di sini dan Iran menyerah di langkah ke-54 kawan. Karena jika dilanjutkan juga kawan, permainan akan bisa jadi seperti ini. Iran akan tersisa 1 pion, tapi 2 langkah berikutnya pion ini jatuh dan putih tentu akan menang dengan sisa 2 pionnya. Tak perlu saya lanjutkan lagi, silahkan kalian promosikan sendiri pion putih ini kawan sampai maju ke depan. Terserah kalian mau nanti promosi menteri atau kuda, terserah kalian. Sungguh terlalu kalau kalian sampai memaksa admin mempromosikan pion ini. Sungguh terlalu. Oke, itulah kawan game ke-7 dari Iren Karisma Sukandar di Reykjavik Open 2023. Iren kalah dari pemain non-gelar asal Jerman Jeremy Hammer. Dan sampai babak ke-7 ini kawan, posisi Iren di klasemen berada di posisi ke-91. Dan secara keseluruhan 7 game yang sudah dimainkan, Iren kehilangan 3,8 poin elo ratingnya kawan. Karena dia kehilangan di babak ke-7 cukup signifikan elo ratingnya kawan. Kehilangan 6,9 poin dari pemain non-gelar. Tersisa 2 game lagi kawan dari 9 game yang akan dimainkan di turnamen ini. Kita tunggu saja, kita doakan saja. Jangan sampai Iran ini kehilangan banyak elo rating kawan. Kalau minus terus, minus, ya bisa-bisa jatuh di angka 2200-an elo ratingnya kawan. Oke, kita tunggu saja 2 game selanjutnya dari Iren Karisma Sukandar. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Bagi kawan-kawan yang baru mampir, luangkan jempol kalian, jari kalian untuk mendukung channel kami. Tekan subscribe warna merah itu agar menjadi abu-abu atau gelap kawan. Dan like video kami tentu saja. Dan sekali lagi terima kasih, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.